Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Rusman, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Asahan dari SMK Taman Siswa Sukadamai, akan memaparkan aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Rusman, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMK Taman Siswa Sukadamai, Kabupaten Asahan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang budaya positif, tentang budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kegiatan-kegiatan sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan penuh tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya mewakili dari rekan-rekan semua yang merupakan sebagai calon guru penggerak Kabupaten Asahan, perwakilan dari SMK Taman Siswa Sukadamai, untuk memaparkan tentang budaya positif di sekolah. Karena sudah kita lihat banyak kasus-kasus yang terjadi di sekolah, banyak permasalahan di sekolah yang pada hakikatnya kita masih banyak menggunakan pola lama dalam menangani siswa yang bermasalah. Namun, mari sama-sama kita belajar, kita pelajari bagaimana kita melakukan dengan pembiasaan budaya positif di sekolah dalam menangani berbagai permasalahan yang bisa berdampak pada siswa itu sendiri. Baik Bapak Ibu, konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif yang pertama, perubahan paradigma positif, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas dan tahun segitiga restitusi. Bapak Ibu, melalui konsep inti budaya positif inilah ini kita bisa gunakan bagaimana kita menangani sebuah permasalahan yang ada di sekolah, khususnya pada peserta didik kita. Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik Bapak Ibu belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Bapak Ibu, sebuah paradigma baru yang harus kita ubah, paradigma yang memang harus kita ubah. Kita mengajar anak-anak menjadi profil belajar Pancasila yang pertama sesuai dengan keyakinan yang berketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Bapak Ibu, melalui pemaparan kali ini kita sama-sama belajar nantinya bagaimana agar kiranya kita mampu menangani sebuah permasalahan tentang siswa kita yang ada di sekitar kita. Misalnya tentang teori lokal. Ya. Yang pertama, inti guru mengontrol mulut. Ini saya buat gambar sebuah jaring, kemudian di bawahnya ada orang seperti wayang-wayangan itu yang dikendalikan dengan benar. Seperti boleh kita bermain boneka, kita bermain wayang. Kemudian ilusi, ya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita guru punya ilusi dan selalu berilusi bahwa guru mengontrol murid. Ilusi kita berguna bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan menjadi kritik dan merubah rasa bersalah atau kritik dan membuat
pada saat bersalah mampu menguatkan karakter. Gimana sih maksudnya? Nanti Bapak Ibu. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Inilah yang harus kita tepis secara perlahan. Nah, apalagi pada yang saya tadi ada sebuah ilusi bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Jadi kita sebagai guru hakikatnya nggak boleh melaksanakan kita terhadap proses belajar murid. Murid itu memiliki karakter yang unik. Dengan keunikan mereka, kita harus mampu menyesuaikan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Baru ya, baru paradigma stimulus, respon ke pendekatan teori kontrol. Saya ulang, baru paradigma stimulus, respon ke pendekatan teori kontrol. Apa stimulus respon tentang dunia dan apa teori kontrol tentang dunia? Bapak Ibu, ya. Stimulus respon tentang dunia. Bahwa yang pertama realitas kebutuhan kita sama. Ya nampak bulan. Realitas kebutuhan kita sama. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Dan yang selanjutnya, kita mencoba untuk mengubah agar orang berpandangan sama dengan yang kita lakukan. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan kita melihat bahwa perilaku buruk itu merupakan sebuah kesalahan. Padahal belum tentu. Ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat duduk ibadah serta model berpikir menang atau kalah. Inilah stimulus respon tentang dunia. Lalu teori kontrol tentang dunia itu apa saja? Nah, Bapak Ibu bisa saya bacakan. Realitas kebutuhan kita berbeda, berbanding jauh. Realitas kebutuhan kalau respon tentang dunia ini dianggap sama. Lalu teori kontrol tentang dunia ini kita dianggap berbeda. Lalu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kalau di sini setiap orang memiliki gambaran yang sama, di sini setiap orang pasti punya gambaran yang berbeda. Jelas. Kita takut punya gambaran yang berbeda. Setiap orang punya gambaran berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain. A dan B pasti memiliki prinsip dan gambaran yang berbeda. Kemudian Bapak Ibu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Semua perilaku memiliki tujuan. Tidak ada yang tidak punya tujuan. Anak berbuat salah, tapi mereka beranggapan bahwa mereka punya tujuan atas kesalahan yang mereka lakukan. Karena pada sejatinya anak-anak berbuat itu merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar dan tidak melanggar sesuatu yang telah ditentukan. Bapak Ibu, yang selanjutnya hanya ada yang bisa mengontrol diri kita. Hanya ada yang bisa mengontrol diri kita. Kalau berdasarkan stimulus respon tentang dunia terkait dengan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, maka pada sejatinya orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kita bisa mengontrol orang lain. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru serta model berpikir menang atau kalah. Inilah Bapak Ibu tentang merubah paradigma stimulus dan pendekatan teori kontrol. Stimulus respon ini yang harus kita ubah kembali. Yang awalnya tadi kita berasumsi bahwa realitas kebutuhan kita sama, namun harus kita ubah bahwa realitas kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kebutuhan kita berbeda dengan kebutuhan murid-murid kita. Maka kita sebagai guru harus mampu
bagaimana kita membimbing mereka dan memenuhi kebutuhan mereka. Bapak Ibu, tentang disiplin positif, bisa dilihat Bapak Ibu dari mana ya? Tentang disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan reward atau ancaman atau hukuman. Kita akan salah ternyata selama ini. Selama saya pelajari, selama saya ikut pendidikan guru penggerak, ternyata Bapak Ibu memberikan penghargaan atau reward ini adalah salah satu cara yang salah dalam mendidik anak. Ternyata salah. Kenapa? Karena dengan memberikan reward atau penghargaan ini bisa memunculkan permasalahan baru. Ada sebuah kecemburuan dari teman-temannya yang lain. Contoh, kita memberikan reward kepada si A yang memiliki kemampuan tersendiri. Sementara si B yang selama ini tidak bisa menyaingi si A tadi, pasti yang berasumsi, pasti yang dapat hadiah itu saja, yang dapat penghargaan itu saja, karena anaknya kecerdasan juga. Maka secara perlahan melalui pembelajaran kurikulum merdeka, kita harus menepis bahwa reward yang kita berikan harus hati-hati kita berikan. Jangan sampai menimbulkan adanya kecemburuan terhadap peserta didik kita. Karena peserta didik kita adalah yang sama dan mereka memiliki keunikan yang berbeda. Dari keunikan mereka kita harus bisa menyatukan keunikan yang mereka miliki untuk kita jadikan satu dalam proses pembelajaran yang menjadi keberagaman dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai yang dibagikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Inilah tujuan kita sebagai pendidik. Jadi sebagai pendidik bukan hanya sekedar mentransfer ilmunya, memberikan materinya, tapi bagaimana kita bisa membimbing anak-anak kita, memfasilitasi mereka agar peserta didik memiliki disiplin. Alhamdulillah di sekolah kita penerapan disiplin luar biasa. Penerapan akhlak dan budi pekerti selalu tertanamkan pada anak-anak. Namun kita tidak bisa memungkiri juga bahwa pengaruh lingkungan itu juga jauh lebih besar dan bisa mendominasi karakter mereka pada dasarnya. Inilah sebagai tugas berat kita, sebagai tanggung jawab kita, bagaimana agar kita mampu mempengaruhi mereka ke arah yang lebih positif. Kemudian nilainya dibagikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Kita harus mampu menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak kita. Jangan pernah kita sampai membeda-bedakan mereka dari suku mereka, ras mereka, agama mereka, bahasa mereka, bahkan yang lebih miris lagi hingga bisa muncul kasus pembulian karena kita sampai membedakan mereka dari latar belakang sosialnya, ekonominya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, melalui nilai-nilai kebajikan inilah kita sebagai pendidik harus menjadi model bagi anak-anak kita. Bermula dari kita sebagai modelnya, kita sebagai
kira-kiranya ketika kita mampu membuat sebuah kesepakatan dan menyepakati, kita tidak membeda-bedakan anak-anak kita terkait dengan suku mereka, agama mereka, bahasa mereka, dan latar belakang mereka. Pastinya mereka akan mampu dengan sebagai role model yang baik, dan ini akan menjadi panutan bagi mereka. Namun jika kita salah satu di antara ini saja kita membuat sebuah peristiwa, ini juga akan menjadi contoh yang baik bagi mereka. Maka kita sebagai ini harus berhati-hati bahwa nilai kebajikan yang kita lakukan dan akan kita tanamkan kepada anak kita, ini harus menjadi betul-betul teladan bagi mereka. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi dalam proses belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ini program belajar Pancasila. Ya. Lalu dalam ide Millennium program PIP, contohnya kebajikan sebuah institusi atau organisasi berarti ini toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, 9 karakter Indonesia Heritage Foundation atau IHM, mereka memberikan contoh tentang nilai kebajikan institusi atau organisasi itu. Yang pertama, cinta Tuhan dan segala ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, serta kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Jadi sudah saya paparkan contoh-contoh nilai kebajikan institusi, mulai dari produk belajar Pancasila, kemudian program PIP, ideologi Melia, kemudian dari 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Setidak-tidaknya ini bisa menjadi bagian cerminan untuk kita dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan pada peserta didik kita. Yang pastinya kita sebagai guru, maka nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan kepada peserta didik adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tentang kebutuhan dasar manusia. Tentang kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan manusia itu? Kebutuhan manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis. Yang bertujuan untuk apa? Untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ya, fisiologis dan psikologis demi mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Inilah kebutuhan dasar manusia. Maka Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia itu menurut Dr. William James. Enek 5. Yang pertama tentang penguasaan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, bertahan hidup. Yang keempat, kesenangan, dan yang kelima, kebebasan. Ini juga bisa
begitu biasa dari dasar kebutuhan manusia ini juga bisa menjadikan pedoman kita sebagai pendidik untuk mendidik anak-anak kita. Sebenarnya kebutuhan apa sih yang membutuhkan anak-anak kita? Ketika anak-anak kita melanggar aturan sekolah, apa sih kebutuhan yang mereka inginkan dari kelima poin ini? Inilah yang harus kita cermati Bapak Ibu. Apakah anak-anak ketika barang jago mereka membutuhkan kebutuhan untuk bertahan hidup, apakah mereka membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, atau mereka ingin mendapatkan kebebasan, atau mereka butuh kesenangan? Ini harus kita pelajari. Ini kami betul-betul dulu bergerak ketika pun kita pelajari Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita bisa mempelajari itu semua, kita bisa memahami semua, maka setiap siswa yang bermasalah kita mampu untuk bagaimana mencari solusi terbaik atas mereka. Kita tanya mereka, dia tahu ternyata apa yang siswa lakukan, mereka selalu ada kekurangan kebutuhan. Karena dari 5 ini saja kita kekurangan, atau dari 5 ini tidak bertemu salah satunya, inilah yang bisa membuat anak-anak kita berontak atau bisa saja melanggar aturan yang sudah dibuat. Nah, banyak mungkin tidak sampai ya nanti. Kita lanjut di bawah itu. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi perilaku manusia. Bisa jadi dasar dari peserta didik kita ketika melakukan pelanggaran, mereka termotivasi dari ketiga hal ini. Bisa jadi mereka karena ingin untuk menghindari ketidaknyamanan. Bisa jadi mereka berbuat yang demikian yang menurut mereka benar. Mereka ingin dapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bahkan bisa jadi yang ketiga untuk mereka berperilaku sesuatu yang sudah melanggar aturan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, ya, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita harus yakin, kita harus paham bahwa apa yang kita buat belum tentu itu baik bagi orang lain, dan apa yang baik bagi kita belum tentu juga bisa baik bagi orang lain. Bapak Ibu, begitulah kita harus berperilaku dengan anak-anak didik kita. Ada konsep disiplin dengan identitas gagal Bapak Ibu. Ya, ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin, tapi identitasnya gagal. Apa yang pertama? Hukuman Bapak Ibu. Yang kedua apa? Penghargaan Bapak Ibu. Nah, makanya hati-hati kalau kita memberikan reward kepada peserta didik. Hati-hati. Hati-hati kita ketika kita memberikan reward atau penghargaan kepada peserta didik. Dari segi hukuman Bapak Ibu, kalau kita memberikan hukuman pada anak-anak, pasti yang pertama menyakitkan. Kalau dia sakit, tidak akan masih terbawa pada seluruh hidupnya. Dan ini pasti akan membuat yang mereka akan terngiang-ngiang dengan rasa sakit itu. Apalagi sakit ini sampai melupakan hatinya. Bapak-bapak itu hati-hati ketika kita memberikan hubungan pada peserta didik, jangan sampai hubungan yang kita berikan itu mampu membawa anak ini atau butuh hubungan yang kita berikan itu butuh membekas selama sepanjang hayatnya bagi peserta didik kita. Nah, yang kedua ada tidak nyaman. Tidak ada orang yang dihukum itu memberikan rasa nyaman pada anak-anak. Kita tadi yang merasa nyaman. Ya, baik dari rasa nyaman kok. Nyaman hukuman dan sembeleng ada. Suruh tetap, suruh lari, suruh jalan jongkok. Justru itu belum tentu
mampu menyelesaikan masalah dalam konsep disiplin. Dalam hukuman ini adalah bagian dari identitas keluarga kita dalam mendidik anak kita. Beri takut, ini saya nggak sendiri. Ya kan kita ya sebenarnya terkait dengan diri saya ya. Memaksa, jelas yang namanya hukuman pasti sebenarnya memaksa. Kalau kita tidak melaksanakan hukuman yang kita berikan, pastinya kita akan memaksa mereka untuk melakukan hukuman atau melaksanakan hukuman yang kita berikan. Murid menyembunyikan kesalahan. Karena seperti hukum, anak-anak kita takut dihukum. Jadi ketika kita tanya untuk jujur, kita katakan, kenapa kalau mereka jujur, aku dihukum, lebih baik aku sembunyikan. Itu salah satu identitas gagal kita dalam konteks disiplin dengan memberikan hukuman Bapak Ibu. Makanya kemarin kita sudah bermasalah. Kita ada cerita jujur, walaupun itu rasanya menyakitkan. Alhamdulillah anaknya jujur. Semua apa yang pernah dibuat si anak tadi, dia mengakuinya. Akhirnya setelah dia bercerita tentang semua kesalahannya, dia sendiri tanpa disuruh meminta maaf pun, akhirnya dia meminta maaf. Nah, ini harus kita kurangkan pada konsep dengan benar memberikan hukuman Bapak Ibu. Boleh sih membentuk, tapi dalam batas apa? Dalam batas yang memang bisa membangun karakter mereka untuk jauh lebih baik, tapi jangan sampai memberikan hukuman yang serta-merta akan memberikan dampak yang seperti ini. Murid menjadi diri. Kenapa? Karena merasa dipermalukan dengan hukuman yang kita berikan. Nah, Bapak Ibu, kita berbicara tentang kebahagiaan sesuai dengan yang saya sampaikan tadi terkait dengan reward. Kita selama ini berpikir bahwa dengan memberikan reward atau penghargaan kepada peserta didik kita, justru ini akan memotivasi semangat belajar. Iya, memang memotivasi semangat belajar, tapi usaha siswa yang kita berikan rewardnya. Kenapa? Dia akan berjuang supaya nanti berikutnya aku dapat reward lagi dari Pak Budi, dari Bu Umi, dari Bu Ipan, dan lain sebagainya. Maka ketika kita ingin memberikan penghargaan Bapak Ibu, maka kita bisa dan mampu menjaga situasi dan kondisi sehingga reward yang kita berikan itu bisa berjalan efektif dan tidak merusak hubungan antara sesama siswa, tidak menurunkan iri hati atau sifat iri pada mereka, sehingga menjadi kesenjangan antara yang pintar dengan yang sedang-sedang, bahkan dengan yang bodoh. Bapak Ibu, pada konsep pembelajaran kurikulum merdeka, kita tidak boleh menyatakan ada siswa bodoh. Ya, sebab semua siswa itu memiliki keunikan. Keunikan itulah yang harus kita jaga. Jadi kita harus satukan setiap keunikan itu, kita jadikan satu, kita gali. Jangan pernah kita berharap mereka harus mampu menguasai pelajaran bahasa Indonesia atau pelajaran yang kita ampu, sementara dia jagonya melukis. Justru kalau dia memiliki kemampuan melukis, kita harus mampu membangun motivasi dan mensupport dia agar kemampuan yang dia miliki itu justru menjadi motivasi dan menjadi salah satu bagian keterampilan dia. Nah, Bapak Ibu, penghargaan justru mampu pasti melakukan hak menghargai dirinya Bapak Ibu. Adanya dia oleh sekarang memang luar biasa dari penghargaan, tapi upayakan penghargaan yang kita berikan kepada anak-anak kita jangan sampai Bapak Ibu menimbulkan permasalahan yang sebagai bagian dari konsep disiplin dengan identitas gagal yang mampu merusak hubungan siswa dengan siswa, mampu merusak hubungan guru dengan siswa, dan mampu mematikan identitas. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya konsep disiplin dengan intensitas sukses. Tadi identitas gagal, hukuman dan penghargaan masuk dalam kategori intensitas gagal. Yang sukses apa nih?
Yang sukses itu adalah konsep disebut dengan kita sukses dengan memberikan konsekuensi dan melakukan restitusi Bapak Ibu. Konsekuensi dan restitusi. Ini caranya. Nah, kita berikan penguatan dalam konsekuensi tadi. Berikan penguatan dalam jangka pendeknya. Kemudian kita monitoring untuk berkelanjutan anak-anak kita. Kemudian berikan stimulus atau respon. Kemudian baru menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merunding kesalahan. Kita berikan konsekuensi pada mereka. Kalau restitusinya bagaimana? Kalau restitusinya, murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Ini sudah saya terapkan beberapa kali, ternyata berhasil. Ya, walaupun terkadang saya juga masuk menggunakan pola lama. Kalau tanduknya udah keluar di sini, kalau tanduknya udah keluar, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nanti saya kasih contoh ini. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian dalam teori kontrol, dirinya memegang kontrol terhadap dirinya sendiri. Si anak akan punya kontrol terhadap dirinya sendiri. Dia yang memegang remote untuk dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir, murid akan bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nah, contoh begini, Bapak Ibu, saya ingat gambaran. Ketika kita Bu Intan ini adalah murid saya, ya. Bu Intan ini adalah orang yang cerdas, pintar dan sebagainya. Namun Pak Bobi ini adalah orang yang malas. Misal Pak Bobi, bukan saya yang malas, kerjanya mencontek dan sebagainya. Setiap ada tugas yang namanya Pak Bobi ini selalu mencontek, bahkan tidak suka untuk menyerobot dulu tugasnya Bu Intan. Kita sebagai manusia biasa, kalau posisi kita sebagai Bu Intan, marah enggak? Betul, marah. Apapun ceritanya marah. Kita manusia biasa dan bukan malaikat. Lalu ketika lepas kontrol si Bu Intan tadi, dia marah. Marah dengan sejadi-jadinya, bahkan sampai mencaci maki Pak Budi. Pertanyaan saya, yang dilakukan Bu Intan dengan marah mencaci maki Pak Budi, benar atau salah? Salah, betul Bu Budi, salah. Nah, yang harus dilakukan apa? Yang pertama, kita juga pemahaman. Kalau kita dari konsep restitusi tadi, kita panggil Bu Intannya. Kita ada perintah secara menunjuk dan terbuka, maka dia akan menyampaikan sesuatu yang saya kemarin, dia bercerita. Lalu kita pancing dengan pertanyaan tentang bagaimana untuk mempertahankan kesalahan tadi, maka yang namanya Bu Intan tadi, dia akan tetap meminta maaf kepada Pak Budi, kalau kesalahannya karena sampai marah-marah dan mencaci maki Pak Budi. Sebaliknya, dalam pandangan masa tersebut, kita sebagai guru juga harus mengambil Pak Budi dan harus mampu bertindak untuk mengakui kesalahannya dan membuat konsekuensi bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahan lagi dan dia akan belajar demikian. Seperti laporan yang Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, konsep itu pendekatan restitusi. Ya, konsep menurut restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Di mana pengertian restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini konsep. Ya, restitusi itu bagaimana? Bukan untuk menebus kesalahan, bukan. Tapi memperbaiki hubungan. Bukan menebus kesalahan, tapi memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Kita tidak boleh memaksakan, tapi memberikan tawaran kepada anak yang bersalah tadi agar kiranya ia tahu dan sadar tentang apa yang sudah ia berbuat. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri
diri kita sendiri, diri si anak sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik, serta restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, serta restitusi fokus pada solusi bukan mencari masalah, tapi mencari solusi. Proses yang terbaik dan yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Inilah Bapak Ibu tentang konsep disiplin restitusi. Perbedaan. Ya, perbedaan Bapak Ibu. Sebuah contoh kasus. Siswa sering tidak mengerjakan PR, jelas salah. Lalu kalau dia salah, tidak mengerjakan PR, apakah kita hukum? Atau kita berikan konsekuensi? Atau secara restitusi kita berdasarkan? Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit pun, jadi guru marah dan guru takut. Kemudian konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati pelajaran. Kalau guru bayangkan cara tersebut sudah pakai Ibu. Yang pertama, guru akan menanyakan keyakinan kelas. Maka Bapak Ibu, setelah kegiatan ini oleh Ibu, kalau bisa wali kelas atau guru ditanya betul dengan kelasnya. Kita buat keyakinan kelas, kita buat kesepakatan kelas. Jadi kalau ketika guru tidak melaksanakan kegiatan keyakinan kelas, dia akan tahu keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kalau dia keyakinan kelasnya sudah dibuat, berarti kita melanggar ini, maka sanksinya bagaimana? Dia akan tanggung dengan sendirinya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati diri dan orang lain. Inilah Bapak Ibu. Sebuah contoh, guru tidak mengerjakan PR. Kalau secara hukuman guru menghukum hormat bendera, atau berlari, atau push up, atau kerja dan lain sebagainya. Kemudian guru marah-marah tidak henti. Konsekuensi, ya, guru akan memberikan konsekuensi untuk mencapai ini. Jadi selama ini, kalau misalnya kita ada masalah, apakah kita masih gunakan yang ini, atau kita gunakan ini, atau selama ini kita sudah menerapkan yang ini? Kita tanya latar belakang penyebab permasalahan anak tersebut tidak mengerjakan tugas yang kita berikan. Nah, lima fungsi kontrol Bapak Ibu. Nih, saya tanya nih Bapak Ibu, ada 5 fungsi kontrol yang seperti kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah, apakah kita sebagai teman bagi anak-anak kita, atau kita sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer bagi anak-anak kita. Menurut Bapak Ibu, kita sebagai guru, dari 5 posisi kontrol ini, manakah sebenarnya yang kita jadikan acuan dalam pendidik anak-anak kita? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Ada Bapak Ibu? Baru Bapak Ibu ini. Apakah kita sebagai penghukum? Apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah kita sebagai teman mereka? Apakah kita sebagai pemantau? Atau kita sebagai manajer bagi mereka? Sebagai? Iya, betul sekali Bu Bibi. Iya Bapak Ibu. Kita ngerti. Dan itu dalam kontrol restitusi. Makanya terbaik dari 5 posisi kontrol ini, kita harus bisa menjadi manajer bagi mereka. Kalau kita menjadi manajer bagi mereka, maka semuanya ini ada dalam sini. Jadi kayaknya kalau bapakan dan konsepnya kayak ini, maka nggak saya paparkan, nggak apa-apa. Bapak Ibu, contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi. Kalau penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ini kalau penghukum. Kalau yang matang, kamu sudah melanggar aturan sekolah, ya? Apa peraturan dan konsekuensinya? Itu banyak. Kalau kita sebagai matang, kamu sudah melanggar aturan sekolah, apa
konsekuensinya. Tuh, kalau kita sebagai teman, ayo ketik buat buku bangga dengan kalian. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Lalu sebagai teman, kalau sebagai pembuat rasa bersalah Bapak Ibu, berapa kali buku harus memberitahu kamu? Buku kecewa sama kalian. Ini bukan jadi tidak pendapat kita. Mereka akan bisa bersalah dengan tindakan yang mereka lakukan. Tapi kalau kita sebagai manajer Bapak Ibu, apakah kamu pun kesalahanmu? Ya, kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki ini? Jadi kalau kita sebagai manajer ini, kita lah yang harus bisa mengontrol semuanya. Kita harus bisa membimbing mereka dan kita harus bisa membimbing mereka agar kiranya tindakan kita sebagai pemantau, kita bisa mampu dari teman mereka, kita bisa membuat mereka untuk merasa bersalah dengan kondisi kita yang mampu mengingat mereka dengan baik. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya tentang keyakinan kelas. Ini perlu Bapak Ibu kita buat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, apa sih bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Bapak Ibu, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan kelas. Sementara kalau dia peraturan kelas itu bisa saja wali kelas atau kepala sekolah yang membuat peraturan untuk diterapkan di masing-masing kelas. Tapi kalau keyakinan, guru wali kelas beserta anak-anaknya mereka membuat kesepakatan sendiri. Contoh salah satu keyakinan, yuk kita buat keyakinan dan kesepakatan, ya. Kira-kira kalau kita lagi belajar, apa yang nggak boleh kita lakukan? Paling salah satu baca akan nggak tuh, bu, nggak boleh ribut, ya betul. Bu, nggak boleh permisi, ya betul. Bu, nggak boleh main HP, iya betul. Bu, masuk ke waktu, ini bagian dari keyakinan. Kesepakatan yang harus dibuat dengan kelas itu sendiri. Kemudian mengapa kita memilih peraturan tentang penggunaan masker dalam menunjukkan akhir saat? Ini salah satu contoh mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas yang kita terapkan di kelas kita. Contoh Bapak Ibu, ya, nggak tulis gambarnya. Yang saya sampaikan tadi, maka guru atau wali kelas membuat bersama siswa keyakinan kelas mereka masing-masing, membuat sebuah kesepakatan. Dan hasil kesepakatan itu mereka harus buat di kertas sebagai catatan dan ditempel di dinding. Ini saja kalau penilaian kelas kemarin pun harus ada keyakinan kelasnya. Itu seharusnya. Kalau kita berikan guru-guru mereka. Bapak Ibu, ayo kita mulai berbenah dari sekarang. Kita buat sekolah kita itu lebih baik, unggul dan berprestasi dengan penanaman karakter, akhlak dan budi yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kalau keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan? Sedikit saja berbeda ingat. Jadi nggak usah banyak-banyak. Untuk apa kita buat keyakinan kelas sampai 10 poin, 15 poin, 20 poin, tapi nggak dengan anak-anak? Cukup buat 3 atau maksimal 5 keyakinan kelas dan sudah diingat oleh anak. Oh iya, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh. Jadi keyakinan kelas itu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain itu pasti bisa berbeda. Kenapa? Karena yang membuat keyakinan kelas itu adalah warga kelas itu sendiri bersama wali kelas atau guru kelas itu sendiri. Kemudian berupa pernyataan yang universal, ya, dapat dijalankan di kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau keyakinan kelas sudah tidak sesuai lagi, kira-kira ini boleh diubah, ya. Kemudian diubah dalam bentuk positif dan dalam bentuk negatif. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, tentang segitiga restitusi, ya. Yang pertama, stabilkan, ya, stabilkan identitas.
kita semua akan melakukan hal yang terbaik, ya, yang terbaik yang bisa kita lakukan ketika kita dalam penyelesaian permasalahan dengan kehidupan ini kita yang dalam kesalahan. Kemudian kita validasi tindakan yang salah mereka. Kemudian kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama kelas itu sendiri, tujuannya apa? Untuk motivasi internal mereka. Jadi ketika kita anak-anak kita bersalah, kita juga langsung ketika institusi ini untuk menyelesaikan masalahnya. Sehingga yang terakhir kita mampu merayakan keyakinan mereka apa yang sudah dibuat di kelas itu, sehingga dia akan sadar bahwa ada konsekuensi tersendiri apabila kita melanggar peraturan atau kesepakatan atau keyakinan yang sudah kita buat bersama teman-teman kita, bersama teman-teman yang lain. Nah, Bapak Ibu, mari kita mulai berbenah. Mari kita mulai lakukan sebuah perubahan, ya, membutuhkan belajar sesuai konsep belajar dewasa, ya, bahwa setiap anak itu memiliki keunikan tersendiri dan keunikan setiap anak itu adalah sebuah keberagaman yang memang harus kita jadikan sebuah pembelajaran untuk mendidik mereka dan mengajar mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadikan anak-anak kita tidak hanya sebagai objek, tapi menjadikan mereka sebagai satu pembelajaran kita, sehingga anak-anak kita berasa nyaman belajar bersama kita. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dalam mengikuti presentasi tentang budaya positif di sekolah. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia, salam sejahtera buat kita semua. Salam. Ya, tak perlu perkenalan karena yang pasti saya bilang sama Bapak, guru yang galak tapi ganteng mungkin ya. Kalau soalnya bilang pasti nggak bilang ganteng. Nah, perkenalan Bapak Rusman, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Asahan dari SMK Taman Siswa Sukadamai. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Nah, bahwa setiap kelas itu harus punya kesepakatan. Karena dengan kesepakatan kelas itu, maka setiap terjadi pelanggaran, setiap terjadi ketidaksesuaian yang dilakukan oleh peserta tadi di kelas itu, maka kalian akan mempunyai konsekuensi dari kesepakatan yang sudah dibuat. Kesepakatan kelas yang sudah dibuat antara kelas yang satu dengan kelas yang lain dan pastinya itu akan berbeda. Ya, kenapa berbeda? Karena setiap kelas itu pasti punya prinsip, punya cara atau punya kesepakatan tersendiri untuk membuat kelasnya itu menjadi lebih tertib. Lalu apa sih yang dimaksud dengan kesepakatan kelas itu? Kesepakatan kelas adalah perjanjian atau aturan yang dibuat bersama guru dan siswa. Ya, jadi kesepakatan kelas itu bukan peraturan yang dibuat oleh kepala sekolah yang diterapkan di sekolah, itu namanya peraturan sekolah. Tapi kalau kesepakatan kelas dibuat oleh siswa bersama guru, ya, untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif. Ya, kesepakatan kelas dibuat untuk menciptakan suasana belajar yang positif dan kondusif. Nah, kesepakatan kelas biasanya dibuat pada hari pertama masuk sekolah. Wah, Pak, ini udah jauh kali masuk sekolah. Iya, memang sudah jauh. Justru karena sudah jauh dari masuk sekolah, maka pada hari ini Bapak akan menyampaikan dan memaparkan tentang kesepakatan kelas. Jadi setidak-tidaknya itu harus kalian buat. Untuk apa? Ya, untuk menciptakan suasana kelas yang positif dan kondusif. Nah, mengatur hal-hal seperti kedisiplinan, kehadiran siswa, kerjasama dan tanggung jawab.
buat anak-anak Bapak yang ada di kelas 12 akuntansi ini, apa sih manfaat dari kesepakatan kelas yang akan kita buat atau yang dibuat di setiap kelasnya nanti? Maka ada manfaat dari kesepakatan kelas yang dibuat, yaitu dapat mendorong dan memotivasi peserta didik, ya, juga untuk berdiskusi tentang kesepakatan kelas baik, ya, dengan dibuatnya kesepakatan kelas, maka mendidik kalian, mendidik siswa lebih disiplin dan lebih tanggung jawab. Kenapa? Karena kesepakatan itu dibuat oleh kita sendiri dan akan diterapkan oleh kita sendiri, dari kita untuk kita oleh kita, ya. Lalu bagaimana contoh kesepakatan kelas yang dibuat? Kita akan sampaikan contohnya. Artinya, kalau kesepakatan kelas itu yang akan kalian buat nanti bisa menjadi pedoman dalam pembuatan kesepakatan kelas yang akan diterapkan di kelas 12 akuntansi ini. Nah, contohnya adalah misalnya nih, tidak mencuri apapun atau tidak merusak barang teman walaupun fasilitas sekolah. Jadi ini contoh, ya, ini contoh. Kemudian ikut membayar iuran kelas. Yang pastinya setiap kelas itu pasti punya ada iurannya, ya, uang kas kelas, ya, uang kas kelas. Jadi itu juga kesepakatan. Tapi tidak semua kelas itu pasti punya iuran kelas. Ini makanya setiap kelas pasti punya kesepakatan yang berbeda-beda. Kemudian menyampaikan izin apabila berhalangan untuk datang sekolah karena alasan penting, serta contoh yang lain bahwa buatkan di sini saling tolong menolong dalam kesulitan maupun kebahagiaan kelas. Contoh lain, membuat kesepakatan, misal, Pak, tidak boleh menggunakan HP atau membunyikan HP saat jam belajar. Lalu suara boleh bagaimana? Pak, agar kiranya handphone yang digunakan di silentkan. Nah, karena tidak semua mapel itu pasti menggunakan media handphone untuk belajar. Ada beberapa mapel. Jadi kalau mapel yang menggunakan handphone, maka pada saat menggunakan handphone itu, maka setidaknya nada dari handphone tersebut disilentkan. Ini adalah beberapa contoh kesepakatan kelas, ya, beberapa contoh kesepakatan kelas yang harus dibuat. Jadi anak Bapak, dari pemaparan yang singkat ini, mudah-mudahan anak Bapak ini bisa membuat sebuah kesepakatan kelas yang seharusnya ini sebelum 17 kemarin ini sudah kita buat, kita pajangkan di salah satu dinding ruangan kita ini untuk menjadi kesepakatan yang baku di kelas ini, sehingga ketika terjadi pelanggaran di antara kalian, misal datang terlambat, kemudian datang tiket terlambat dan sebagainya, ada konsekuensi yang harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama yang kita buat. Baik, Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana pemaparan untuk kesepakatan kelas yang dibuat. Mudah-mudahan kalian bisa membuat kesepakatan kelas yang bisa membuat kalian nyaman dalam belajar, sehingga tercipta suasana kelas yang positif dan kondisif. Baik, mungkin hanya ini juga pesan-pesan. Terima kasih atas segala perhatiannya, Bapak Budari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak.